Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kofifa Laila Wulandari. Aku kelas 12 IPS 4 dari SMA Negeri 6 Malang. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, kalau gitu aku bakalan jelasin lagi tentang pengertian hak dan kewajiban dulu ya. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Apa kalian tahu contoh dari yang barusan aku jelasin? Nah, salah satu contohnya adalah seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sampai sini apakah sudah paham atau masih bingung? Oke, jadi gini. Hak itu kan baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Nah, dari contoh tadi kita bisa melihat seorang pegawai berhak mendapatkan upah itu termasuk hak. Dan apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, itu termasuk kewajiban. Karena jika kita ingin mendapatkan upah, kita harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Sama halnya dengan kalimat, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Yang pertama, aku mau membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan, sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Oke, aku akan jelasin satu persatu faktor-faktornya ya. Faktor yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Faktor yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Faktor yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya.
Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor yang keenam yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Oke, next, aku mau bahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Kalian tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis itu merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah, dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Contoh lain dari pelanggaran hak warga negara yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini yaitu masih terjadi kasus salah tangkap, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, angka putus sekolah yang cukup tinggi, pelanggaran hak cipta, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, dan makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sekarang aku lanjut bahas yang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Contoh dari pengingkaran kewajiban yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oke, yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa aja sih upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu? Nah, upaya pencegahannya diantaranya yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga publik, dan tentunya masih banyak lagi. Oh iya, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan-tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Salah satunya yaitu kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana terorisme dan tindak pidana umum seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, baiklah. Sekian penjelasan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari aku. Jika ada yang salah atau masih kurang, aku minta maaf sebesar-besarnya. Thank you for your listening. Goodbye everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.